Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Lutfia, salah satu perwakilan dari kelompok 2. Izin membuka presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pratiwi Apridamayanti MSc APT selaku dosen pengampu pada praktikum analisis instrumen pada kali ini. Baik, em, kali ini kami dari kelompok 2 kelas A1 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum yakni pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan di Pontianak. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dinda Rahmi Zulhidia, lalu ada saya Nabila Lutfia, lalu ada Alvina Emanuela, lalu ada Muhammad Bagus Sarega, lalu ada Evi Triana dan anggota keenam Azam Fatul Yuzar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil dari praktikum kami. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, yakni Evi Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sekarang kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, pada praktikum ini ialah untuk mengetahui kadar fenol dalam suatu sampel teh, di mana kadar fenol ini nggak langsung bisa diukur absorbansinya, jadi harus dibuat larutan baku terlebih dahulu. Nah, larutan baku yang digunakan ialah larutan asam galat, di mana asam galat digunakan tuh sebanyak 10 mg yang dilarutkan dalam 25 ml. Nah, konsentrasi akhir dari pembuatan larutan ini yaitu 400 ppm, dan untuk mengecek absorbansi itu sendiri tidak bisa langsung 400 ppm itu kenapa? Karena jika langsung maka dia tidak akan terbaca absorbansinya atau melebihi rentang dari 0,2 sampai 0,8. Jadi untuk mengantisipasi itu maka dibuatlah larutan seri konsentrasi, di mana larutan itu dibuat sebanyak 5 ml dengan konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 45 ppm, dan 60 dan 75 ppm. Nah, berikut volume yang diambil berdasarkan perhitungan pengenceran. Pada konsentrasi 10 ppm itu diambil 125 mikroliter, terus pada 15 ppm diambil 187,5 mikroliter. Nah, karena volume yang kecil ini membutuhkan alat yang teliti pula. Jadi digunakanlah mikropipet pada pengambilan larutan baku. Lalu setelah pembuatan larutan baku maka dibawa ke spektro, di mana untuk dicek panjang gelombangnya dan absorbansinya. Nah, panjang gelombang yang didapatkan yaitu 635 nanometer dalam rentang 550 sampai 800 nanometer. Jadi panjang gelombang ini termasuk memenuhi. Lalu untuk pengecekan absorbansi pada 6 seri konsentrasi didapatkan hampir semuanya memenuhi rentang, namun pada 15 ppm konsentrasinya itu absorbansinya dapat 0,1, di mana hal ini berada di bawah dari rentang, sehingga data dikatakan tidak baik karena mempengaruhi nilai regresi juga, di mana regresi yang didapatkan yaitu 0,302. Nilai absorbansi yang di luar rentang ini biasanya dikarenakan pekatnya atau keenceran. Jadi terlalu pekat juga tidak baik dan terlalu keenceran juga tidak baik karena bakal tidak dapat absorbansinya bakal keluar dari rentang seperti itu. Lalu setelah pengukuran absorbansi dilakukan pengukuran sampel, di mana sampel yang digunakan itu adalah teh tongji yang diambil 3 bungkus.
dengan masing-masing berat per kantongnya. T1 seberat 2,28385 gram, T2 seberat 2,2272 gram, dan T3 seberat 2,2447 gram. Nah, teh ini pertama-tama dilarutkan dalam 150 ml masing-masingnya. 150 ml itu air dalam kondisi panas. Setelah itu didinginkan teh, kemudian diambil beberapa konsentrasi yang diperlukan. Nah, karena data larutan baku tersebut tidak memenuhi, maka diganti dengan larutan baku datanya yang udah memenuhi syarat, di mana di sini untuk nilai absorbansinya bisa dilihat 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,7 yang memenuhi rentang dari 0,2 sampai 0,8. Dan dapat dikatakan baik pula karena nilai regresi dari data tersebut ialah 0,9992. Nah, data sampel tadi yang direaksikan dengan reaksi 0,1 Folin itu mendapatkan nilai absorbansi 0,5 untuk T1, 0,7 untuk T2, dan 0,4 untuk T3. Ketiga absorbansi ini termasuk rentang, berarti dapat dikatakan bahwa sampel teh mengandung kadar fenol. Ini adalah nilai pengenceran larutan baku tadi, larutan asam galat. Lalu untuk menghitung kadar dari teh itu sendiri, kita harus mengetahui persen bobot per bobotnya, di mana T1 ialah persen bobot per bobotnya itu didapati 1,285%, T2 1,874%, dan T3 sebesar 1,131%. Dari ketiga ini bakal di rata-ratain untuk memperoleh kadar dari kadar fenol dalam teh itu sendiri, lalu ditentukan pula simpangan bakunya, di mana didapati bahwa simpangan bakunya itu sebesar 0,302% bobot per bobot. Baik, setelah tadi kita telah mendengar hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah kita lakukan, di sini kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Baik, kesimpulan pertama yakni bahwa teh itu mengandung komponen bioaktif, yaitu senyawa polifenol yang tinggi dengan aktivitas antioksidan yang kuat dan bermanfaat untuk kesehatan. Lalu kesimpulan yang kedua yakni senyawa polifenol pada sampel yang kita gunakan, yakni pada sampel teh kemasan merek Tongji, itu dapat diekstraksi dengan pengeduhan teh di dalam air bersuhu tinggi. Lalu pada uji kualitatif kadar polifenol itu kita menggunakan beberapa reaksi, yakni reaksi Folin Thiosalteo 10% dan 0,8 mili larutan Na2CO3 75%. Dan didapatkan bahwa teh yang mengandung senyawa polifenol ini ditandai dengan perubahan warna dari warna bening menjadi warna hijau gelap. Baik, pada poin kesimpulan selanjutnya, di sini dibuat larutan standar untuk uji kuantitatif. Jadi, praktikan tidak hanya melakukan uji kualitatif, tapi juga uji kuantitatif. Nah, di sini larutan standar itu digunakan sebagai pembanding, di mana pada percobaan kali ini kami menggunakan pembandingnya yaitu asam galat. Lalu nanti akan menghasilkan kurva baku, di mana kurva baku ini adalah kurva dari larutan standar yang konsentrasinya kita ketahui. Nah, kurva ini nanti akan menggambarkan hubungan antara konsentrasi larutan dan absorbansinya. Lalu dari hubungan tersebut, maka konsentrasi analitik pada sampel yang akan kita uji itu dapat ditentukan dengan memperhatikan perubahan nilai dan konsentrasi larutan standar dengan variasi panjang gelombang maksimum. Nah, pada percobaan ini didapatkan panjang gelombang maksimum yang diperoleh itu adalah sebesar 635 nanometer. Lalu, pada poin kesimpulan yang terakhir,
kan kita tadi melakukan hasil analisis kualitatif nih, di mana sebuah teh itu sebuah produk itu mengandung senyawa polifenol itu ketika terjadi perubahan warna, ya ini menjadi biru kehitaman. Lalu, sedangkan di sini kan kita juga melakukan uji kuantitatif dengan spektrofotometri UV visible. Dan didapatlah hasil bahwa eh, eh, teh satu itu memiliki nilai absorbansi sebesar 0,5177. Lalu pada sampel teh kedua, yaitu adalah sebesar 0,7403 dan pada sampel teh ketiga absorbansinya sebesar 0,4600 di mana nilai tersebut ini memasuki rentang absorbansi yang baik yaitu 0,2 sampai 0,8. Lalu dari absorbansi yang didapat, maka dihitunglah standar deviasi yang akan menunjukkan berapa sih perkiraan kadar fenol dari total ketiga sampel tersebut. Dan didapatkan bahwa kadar fenol yang terdapat pada sampel teh, di mana kami menggunakan teh Tongji ini adalah sebesar kurang lebih 0,320% bobot per bobot. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 2. Saya Nabila Lutfia mewakili teman-teman kelompok 2 kelas A1 berterima kasih dan izin menutup presentasi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.